Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Johan Paul Christian Herman dengan NIM 2002612097, koas dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah, periode 15 November sampai 26 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai perioperative medicine. Dimulai dari definisi perioperative medicine, itu adalah prosedur penanganan pasien yang melibatkan multidisiplin dan berfokus pada persiapan operasi hingga pasien pulih dari operasi, dengan tujuan mencapai kondisi pasien yang ideal sebelum, saat, dan setelah melakukan prosedur operasi. Untuk tahapannya ada 3, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Yang pertama, preoperatif. Tujuan tindakan preoperatif sendiri adalah membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien, evaluasi kondisi fisik pasien secara menyeluruh sebelum tindakan operasi, identifikasi faktor atau kondisi yang mungkin menyulitkan saat atau setelah operasi, menyiapkan kondisi fisik pasien sehingga optimal untuk menjalani operasi, mengedukasi pasien mengenai prosedur operasi, anestesi, dan perawatan pasca operasi untuk mengurangi kecemasan pasien. Kemudian meminta persetujuan tindakan operasi dan anestesi, serta menentukan rencana perawatan pasien pasca operasi. Tahapan tindakan preoperatif sendiri dimulai dari memperoleh raport, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, inform consent, dan persiapan pasien. Dimulai dari memperoleh raport atau membangun hubungan yang baik antara dokter dan pasien, melalui penjelasan terkait prosedur operasi dan anestesi yang dilakukan, dan dilakukan diskusi mengenai kecemasan pasien tentang prosedur anestesi dan operasi. Kemudian ada preoperatif dari anamnesis. Lanjut saja. Yang pertama ada identitas pasien secara auto atau heteroanamnesis dan disesuaikan dengan catatan HRM, dan riwayat penyakit sekarang yang meliputi Secret Seven, yaitu lokasi, onset, kuantitas, kualitas, teknologi, faktor memperingan dan faktor memperburuk, serta keluhan lain. Kemudian dari riwayat penyakit terdahulu, apakah pasien pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya, apakah pasien mempunyai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan juga penyakit jantung, dan riwayat penyakit keluarga, apakah pernah atau ada keluhan serupa di keluarga, dan apakah keluarga mempunyai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan juga jantung. Kemudian riwayat pengobatan, riwayat pribadi dan sosial, apakah pasien merokok atau alkohol, yang apabila merokok pasien dapat meningkatkan produksi sekret yang menyebabkan ekstubasi agak susah, dan apabila mengonsumsi alkohol maka penurunan dari metabolisme hepat dan akan ada pemanjangan efek obat. Kemudian ada riwayat alergi, di mana riwayat alergi obat atau senyawa tertentu untuk mencegah risiko komplikasi operasi. Riwayat anestesi dan pembedahan, apakah untuk mengetahui jenis anestesi, lokasi operasi dan anestesi, komplikasi operasi anestesi, dan analgesik pasca operasi. Kemudian ada riwayat menstruasi dan persalinan, usia menarche, usia menopause, siklus menstruasi, dan persalinan normal atau SC. Kemudian ada anamnesis ample yang digunakan untuk anamnesis singkat dan cepat, yaitu A meliputi alergis, M meliputi medication, P pas medical history, L last meal, dan E environment. Kemudian pemeriksaan fisik ada tanda vital, kesadaran, tekanan darah, penapasan, nadi, suhu, dan juga nyeri. Pemeriksaan fisik umum, tinggi, berat badan, dan BMI. Dan sistem B6 ada brain, otak, sistem saraf pusat, breath, respirasi, blood cardiovascular, bowel, abdomen, bladder, urologi, body and skin, musculoskeletal. Pemeriksaan fisiknya ada kriteria Lehman, di mana kriteria Lehman ini dimulai dari L, yaitu look externally, apakah ada trauma wajah, kumis atau jenggot, lidah besar, dengan poin masing-masing 1. Kemudian ada E, evaluasi 332, jarak antar incisor 3 jari, jarak hyoid mental 3 jari, dan jarak tiroid dasar lidah 2 jari dengan poin masing-masing 1. M, malampati, skor dengan skor lebih dari 9,3. Obstruction atau obstruksi, epiglottitis, abses peritonsil dan juga trauma, dan N, neck mobility, gerakan leher dengan skor poin masing-masing 1. Di sebelah kanan ada gambar turun 332, dan kemudian kita lanjut ke malampati skor. Ada kelas 1 yaitu terlihat pala tumor, uvula, pilar anterior dan posterior. Kelas 2 terlihat pala tumor dan uvula. Kelas 3 terlihat pala tumor dan sedikit uvula. Kelas 4 pala tumor tidak terlihat. Kemudian pemeriksaan penunjang, ada pemeriksaan darah lengkap dilakukan pada pasien dengan operasi mayor, pasien lebih dari 60 tahun, riwayat penyakit sistemik, anemia dan pendarahan, fungsi ginjal meliputi bun SC, hipertensi pada pasien dengan hipertensi kronis, diabetes dan gangguan ginjal, fal hemostasis pada pasien dengan pendarahan, gangguan koagulasi, gangguan hepar, terapi antikoagulan.
Kemudian fungsi hepar ada SGOT, SGPT, dan albumin untuk pasien dengan gangguan hepar, gangguan nutrisi dan alkoholik. Lalu gula darah, pasien diabetes mellitus, pemeriksaan elektrolit pada pasien hipertensi kronis, diabetes dan gangguan ginjal, fototoraks pada pasien dengan gangguan jantung, gangguan paru, kanker, usia lebih dari 60 tahun, riwayat demam atau batuk, dan pemeriksaan penunjang EKG pada pasien dengan gangguan jantung, hipertensi, dan usia lebih dari 40 tahun. Kemudian asesmen risiko ada yang pertama ada dengan status fisik ASA dengan kelas dan pertanyaan pertama ASA 1 itu orang sehat normal dengan mortalitas preoperasi 0,1%. ASA 2 pasien dengan penyakit sistemik ringan sedang, contohnya pada diabetes terkontrol atau asma terkontrol dengan angka mortalitas 0,12%. Kemudian ada ASA 3 pasien dengan penyakit sistemik sedang berat menyebabkan keterbatasan fungsional seperti pada contoh infark miokard, gagal jantung kongestif, dan pasien dengan PPOK dengan mortalitas 1,8%. Kemudian ada ASA 4 penyakit sistematik parah yang menyebabkan ancaman kehidupan dan lumpuh fungsional. Contohnya pada pasien PPOK tidak terkontrol dan unstable angina pectoris dengan mortalitas 7,8%. Untuk ada ASA 5 pasien yang hampir mati atau tidak bertahan dalam 24 jam dengan atau tanpa operasi, contoh pada pasien sakit parah atau paliatif dengan mortalitas 9,4%. Dan ASA 6 pasien mati batang otak atau contohnya pada pasien yang ingin donor organ. Dan apabila ada prosedur emergensi maka ditambahkan E di status fisik ASA pasien tersebut. Kemudian ada informed consent, memastikan pasien kembali mendapatkan informasi mengenai prosedur anestesi dan operasi secara cukup untuk memberikan persetujuan tindakan. Komponen informed consent sendiri adalah pilihan teknik anestesi, deskripsi prosedur anestesi, komplikasi prosedur, dan backup anestesi. Kemudian manfaatnya adalah melindungi dokter dan pasien. Persiapan pasien dari ruang perawatan, persiapan psikis dalam menenangkan pasien, penjelasan kepada pasien dan keluarga tentang rencana anestesi dan operasi, berikan sedasi bila perlu. Kemudian pemeriksaan fisik, pasien dilakukan puasa, kemudian surat izin operasi SIO, dan persiapan khusus untuk koreksi kelainan sistematik seperti transfusi, dialisis, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke evaluasi ulang status pasien yang dipakai khusus kamar operasi, berikan obat-obatan premedikasi, dan lakukan pemasangan infus. Kemudian ruang persiapan premedikasi dengan tujuan membuat nyaman pasien, mengurangi cemas, amnesia, bebas nyeri, mengurangi mual dan muntah, memudahkan induksi, mengurangi dosis anestesi, tekan refleks yang tidak diinginkan, dan tekan resik kelenjar. Caranya ada dua, yaitu intramuskular dan intravena. Intramuskular diberikan 30-45 menit sebelum induksi, dan intravena 5-10 menit sebelum induksi. Jenis obatnya yang pertama ada sedatif dengan contoh diazepam 5-10 mg, diphenhydramine dan promethazine 1 mg per kilogram berat badan, dan midazolam 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada jenis obat analgetik opiat meliputi petidin 1-2 mg dan fentanyl 1-2 mikrogram per kilogram berat badan, serta morfin 0,1-0,2 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada antikolinergik, sulfatatropin 0,1 mg per kilogram berat badan, antiemetik seperti ondansetron 4-8 mg intravena, dan metoclopramid 10 mg intravena. Profilaksis aspirasi, contohnya ada simetidin dan antacid dengan dosis masing-masing disesuaikan. Kemudian persiapan pasien di ruang operasi, yaitu meliputi meja operasi, mesin anestesi, obat anestesi dan resusitasi, alat resusitasi, alat monitoring tekanan tanda vital seperti tekanan darah, suhu, EKG, SpO2, dan kapnografi, kartu catatan medik anestesi, dan blanket warmer serta infus warmer. Kemudian lanjut yang kedua ada intraoperatif, di mana jenis anestesi yang kita ketahui ada 3, yaitu jenis anestesi umum, regional, dan anestesi lokal. Di mana pemilihan jenis anestesi ini berdasarkan usia, jenis kelamin, status fisik ASA, keterampilan operator atau pelaksana anestesi, peralatan sedia, status rumah sakit, dan permintaan khusus pasien. Untuk anestesi umum atau GA, pasien dalam kondisi tidak sadar dan tidak nyeri, prosedur lebih kompleks, memiliki risiko alergi, serta jenisnya ada intravena, FM, LMA, dan OTT. Kemudian ada anestesi regional, pasien tidak merasakan nyeri pada region tertentu namun tetap sadar, mobilisasi lebih cepat, dan pasien harus kooperatif. Untuk anestesi lokal, pasien tidak merasakan nyeri terbatas area sekitar lokasi operasi, alergi minimal, waktu terbatas, dan terdapat risiko cedera saraf.
Intraoperatif dimulai dari persiapan statik, posisikan pasien, monitoring pasien, terapi cairan, induksi anestesi, maintenance anestesi, dan bangunkan serta pemulihan. Statis, yang pertama alat-alat statis ada scope, stetoskop dan laryngoskop, tube, ETT dan LMA, airway device, OPA dan face mask, kemudian ada tape, introducer yaitu stilet, konektor dan juga suction. Kemudian posisikan pasien, pertama-tama pasien induksi anestesi, pasien dilakukan dalam posisi supine, lalu pasien diposisikan sesuai prosedur anestesi yang akan dikerjakan dan macam-macam posisi ada pada gambar seperti pada kemudian monitoring pasien, tekanan darah, irama jantung, EKG dengan menggunakan EKG, saturasi O2, pulse oximetry, ventilasi dengan ETCO2, kapnometri dan kapnografi, suhu tubuh, jalan napas, triple airway maneuver, dan cek suara patologis. Kemudian untuk terapi cairan, hitung kebutuhan cairan basal, koreksi kekurangan cairan dan cairan yang hilang selama operasi, transfusi bila ada indikasi. Dengan formula Holiday Segar, 10 kg pertama dikali 100 cc per 24 jam, 10 kg kedua dikali 50 cc per 24 jam, sisanya dikalikan 20 cc per 24 jam. Dimana 1 cc sama dengan 20 tetes makro per 60 tetes mikro. Kemudian ada induksi anestesi, pastikan akses cairan dan monitoring pasien terpasang. Berikan O2 100% selama 3-4 menit, peroksigenasi, dan berikan agen analgesia dan masker relaksan. Untuk general anestesi sendiri, ada intravena, anestesi cepat dengan agen propofol, inhalasi dilakukan apabila akses intravena sulit dan pasien tidak kooperatif dengan agen gas volatil, dan intramuskuler pada anak-anak yang tidak kooperatif dan agennya adalah thiopental dan metohexital. Kemudian ada regional anestesi RA, epidural dan subarachnoid serta block plexus, dan LA lokal anestesi ada short acting lignocaine, long acting ada bupropion, dan topical ada amitokin. Kemudian ada maintenance anestesi, oksigenasi dengan fraksi O2 40-100%, gas volatil atau agen induksi lainnya, masker relaksan, dan analgesia. Untuk bangunkan dan pemulihan, hentikan seluruh agen anestesi, berikan agen reverse yaitu neostigmine dan sulfasatropin, ekstubasi bila sudah ada napas spontan, berikan oksigen 100% dan posisikan pasien dalam posisi recovery. Kemudian lanjut ke bagian terakhir yaitu postoperatif. Dipindahkan pasien dari kamar operasi dan pindahkan ke PACU atau post anesthesia care unit. Ada 3 kelompok yaitu kelompok 1 risiko tinggi gagal nafas dan gangguan kardiovaskuler yang dirawat di ICU. Kelompok 2, mayoritas pasien pasca operasi dengan tujuan respirasi adekuat secepatnya. Kelompok 3, pasien operasi ringan, pastikan fungsi respirasi normal, bebas kantuk, ataksia, nyeri, kelemahan otot. Kemudian ada observasi PACU, dimulai dari kesadaran, respirasi, sumbatan jalan napas, dan apakah ada depresi napas, sirkulasi, denyut jantung, dan tekanan darah, fungsi ginjal dan saluran kemih, urine output lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, fungsi saluran cerna, aktivitas motorik, suhu tubuh, nyeri dengan menggunakan metode FAST, posisi, dan scoring. Ada Aldrich, Stewart, Bromwich, dan PADSS. Ini adalah scoring PACU, skor yang biasa digunakan untuk menilai kondisi pasien pasca anestesi. Yang pertama ada Aldrich score untuk pasien dewasa. Kita lihat nilai warna, apakah merah muda, pucat, dan cyanosis dengan skor 2, 1, dan 0. Pernapasan, apakah dapat bernapas dalam dan batuk, apakah dangkal atau bahkan apnea atau obstruksi dengan skor masing-masing 2, 1, dan juga 0. Sirkulasi, apakah tekanan darahnya kurang dari 20% dari normal, atau 20-50% dari normal, atau bahkan 50% dari normal. Kemudian kesadaran, kita nilai apakah sadar dan siaga, kemudian apakah bangun namun cepat kembali tertidur, atau bahkan tidak berespon. Dan aktivitasnya, kita lihat apakah seluruh ekstremitas dapat digerakkan, atau hanya 2 ekstremitas digerakkan, atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Jika jumlahnya lebih dari 8, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian ada Stewart score untuk anak-anak dengan yang pertama dilihat adalah pergerakan. Gerakan bertujuan skornya 2, gerakan tak bertujuan skornya 1, dan tidak bergerak skornya 0. Pernafasan, batuk atau menangis, atau dapat mempertahankan jalan napas atau bahkan perlu bantuan. Kesadarannya juga kita lihat apakah ada pasien dapat menangis atau bereaksi terhadap rangsangan atau bahkan tidak bereaksi sama sekali. Jika jumlahnya lebih dari 5, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Kemudian yang ketiga ada Bromwich score atau spinal anesthesia. Kemudian yang dimulai dari gerakan penuh dari tungkai dengan skor 0,
tak mampu ekstensi tungkai dengan skor 1, tak mampu fleksi lutut skor 2, tak mampu fleksi pergelangan kaki skor 3. Jika bromage skor 2 dapat pindah ke ruangan. Kemudian ini adalah scoring pacu PADSS dimulai dari tanda vita terdahulu. Apakah 20% dari baseline preoperatif atau 20-40% dari baseline operatif atau bahkan 40% dari baseline preoperatif. Dengan skor dengan poin masing-masing 2, 1 dan juga 0. Tingkatan aktivitas juga kita lihat apakah sedang penuh atau membutuhkan bantuan atau bahkan tidak dapat berjalan. Mual muntah apakah minimal, sedang dan muntah berkelanjutan, nyeri ada atau tidak, dan pendarahan operasi apakah minimal, sedang atau berat. PADSS lebih dari sama dengan 9, pasien rawat jalan atau one day care. Sekian presentasi preoperatif medicine dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat berguna bagi teman-teman dokter muda lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.